So Yamamoto kini punya julukan baru yaitu Mer-S. Adapun panggilan Mer-S merujuk pada selebrasi So Yamamoto usai mencetak gol kemenangan melawan Arema FC beberapa waktu lalu. Saat itu, para pemain bajul ijo merayakan kemenangan pada laga derby Jatim di ruang ganti. Di tengah perayaan pemain yang meriah, So Yamamoto yang menjadi penentu kemenangan justru bersikap paling dingin. "Easy bro, easy. It's normal," ucap So Yamamoto. Kalimat yang diucapkan oleh So Yamamoto itu akhirnya kini jadi andalan para pemain Persebaya. Statistik So Yamamoto di Persebaya Surabaya lampaui Taisei Marukawa. Ini pencapaian si Jepang baru milik bajul ijo. Seperti diketahui, Taisei Marukawa merupakan bintang Persebaya Surabaya musim lalu. Pemain berusia 25 tahun itu sukses menceploskan total 17 gol dan 10 assist di musim perdananya bermain di Liga Indonesia. Performa panas dari Taisei Marukawa membuat ia langsung jadi primadona dan diperebutkan tim-tim lain. Taisei Marukawa saat berseragam PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Ex-pemain Liga Malta itu akhirnya bergabung dengan PSIS Semarang musim ini. Sebagai gantinya, Persebaya punya pemain Jepang baru yaitu So Yamamoto. Meski tak mewarisi nomor punggung 10 milik Marukawa, tetapi So tampil moncer dan jadi paling subur di skuad bajul ijo musim ini. Total 4 gol dan 1 assist sudah diceploskan dalam 11 pertandingan oleh pemain berusia 25 tahun tersebut. Sementara Taisei Marukawa di PSIS Semarang baru mencatat 3 gol dan 1 assist sejauh ini. Tak cuma masalah mencetak gol dan assist, rupanya statistik So Yamamoto juga lebih mentereng dibanding pendahulunya. So Yamamoto saat merayakan gol kemenangan Persebaya Surabaya lawan Arema FC. 2 di antara 8 pemain itu adalah So Yamamoto dan Taisei Marukawa. Dilihat dari statistik yang disajikan, So Yamamoto setidaknya mengungguli Taisei Marukawa dalam 5 aspek. Kelima aspek itu yaitu jumlah tembakan, tembakan mengarah ke gawang, umpan sukses, dribble sukses, hingga jumlah tackle. Sementara Taisei Marukawa mengungguli So Yamamoto dari segi peluang yang dibuat. Mengenai posisi di Persebaya Surabaya, So Yamamoto sempat curhat dengan pelatih Aji Santoso. So Yamamoto mengaku lebih nyaman ketika disandingkan dengan Igor Vidal di posisi second striker. Hal itu seperti yang disampaikan Aji Santoso dalam wawancara beberapa waktu lalu. Di mata Aji Santoso, So Yamamoto justru tampil luar biasa saat berada di posisi itu. Pergerakannya sangat efektif saat berada di formasi baru, terang Aji Santoso. Bahkan, karena posisi baru itulah, So Yamamoto termasuk dalam pemain yang menyumbang gol kemenangan atas Arema FC. Tak hanya Aji Santoso, posisi baru itu juga diakui So Yamamoto lebih nyaman dan menguntungkan buatnya. Dia mengaku lebih bebas bergerak dan menciptakan peluang. "Saya merasa lebih nyaman di posisi sekarang dibandingkan winger, kami juga terus memperbaiki kekurangan dalam latihan. Dan yang terpenting, tidak ada pemain cedera lagi dalam tim," ucapnya. Selain itu, So Yamamoto juga yakin dengan formasi baru ini, peluang Persebaya Surabaya berkembang dan memenangkan pertandingan lebih terbuka lebar. Belum ada kabar baru soal jadwal Persebaya Surabaya pada Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 yang kini masih terhenti usai tragedi Kanjuruhan. Jadwal Persebaya Surabaya pada Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 masih tertunda hampir 2 bulan. Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 sudah terhenti sejak 1 Oktober 2022. Persebaya Surabaya terakhir kali bertanding lawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022. Laga itu mampu dimenangi bajul ijo dengan skor 3-2. Sayang, laga Persebaya Surabaya vs Arema FC berakhir tragis lantaran harus ada insiden meninggalkan 135 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Kini Persebaya bersama klub Liga 1 lainnya sedang menunggu kelanjutan kompetisi dimulai lagi. Manajemen Persebaya sudah menyiapkan beberapa masukan dalam pembahasan lanjutan kompetisi yang akan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa tanggal 15 November tahun 2022 mendatang. Manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri sampaikan, pihaknya tetap konsen pada komitmen awal yaitu ingin kompetisi tetap berjalan normal seperti saat sebelum ditunda akibat insiden di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Kami tetap minta dengan penonton dan home away, itu salah satu yang akan kami minta di RUPS luar biasa. Di owner meeting klub kami juga sama meminta itu, ungkap. Ditambahkan Yahya,
Satu lagi yang juga menjadi konsen pihaknya adalah soal peran Golden Share PSSI. Untuk diketahui, saham kepemilikan PT LIB 99% merupakan milik 18 kontestan Liga 1, 1% lainnya milik PSSI. Meski hanya memiliki saham minoritas, namun PSSI memiliki hak Golden Share, hak mutlak yang bisa saja menentukan keputusan tanpa pertimbangan pemegang saham yang lain. Di RUPS yang menjadi perhatian kami adalah penghapusan Golden Share 1% yang dimiliki oleh PSSI. Jelasnya, karena Golden Share itu nanti PSSI bisa membuat keputusan-keputusan mutlak tanpa harus meminta pendapat dari klub. Ada beberapa yang dia bisa membuat keputusan mutlak, itu menurut kami gak fair, tutup Yahya Al-Kathiri.